Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, korban-korban yang diperasin uangnya atau dikelabuin ceritanya dan ditipu oleh Syuh Mansur, itu sekarang ini berharap agar orang-orang yang menonton channel Romongso ini juga ikut berpartisipasi, merasakan simpati kepada mereka-mereka itu. Seperti yang diminta oleh orang-orang itulah agar orang-orang juga ikut memboikot supaya Syuh Mansur tidak petentang petenteng di warung steak and shake-nya. Karena seperti yang dirasakan oleh korban-korban itu kemudian juga dipertegas oleh seorang narasumber namanya Pak Iqbal. Kata Iqbal, ini orang ini maling. Juga diperkuat oleh banyak narasumber seperti Gus Puat di Pleret, ada yang lain-lain gitu. Nah sekarang kalau menurut saya ya, itu investasi Syuh Mansur di warung steak and shake itu nanti akan menemui titik jenuh. Pasti itu. Apalagi semakin banyak orang berteriak, orang-orang mungkin mulai takut gitu. Ada beberapa alasan kenapa ya masa depan warung steak and shake itu nggak akan lama lagi. Kalau sebelumnya kan masih santai dia gitu. Yang pertama, apa alasannya? Alasan kita yang pertama adalah, ini kan sebuah kalau ditinjau di kacamata bisnis ya, yang namanya rumah makan itu nggak ada yang terlalu wah-wah, itu nggak ada. Nggak ada itu. Jadi yang pertama itu, ya itu biasa-biasa aja sebenarnya. Di orang makan di sana nggak ada yang terlalu wah banget tuh, nggak ada. Misalnya di sisi rasa gitu, ya rasa-rasa Nusantara lah, nggak ada yang membuat orang terkenang benar tuh, nggak ada. Jadi nanti itu akan menemui titik jenuh. Yang kedua, di segi harga, memang dia memilih harga itu harga mahasiswa gitu kan. Tapi itu nanti ada titik jenuhnya. Kalau harga mahasiswa berarti keuntungannya tidak berlipat ganda. Nah ini orang yang makin curiga itu karena keuntungannya tidak berlipat ganda. Lalu dari mana dia berinvestasi gila-gilaan membeli tanah setiap 4 bulan gitu? Dari mana? Maka korban-korban itu makin yakin itu uang mereka. Uang mereka sebenarnya gitu. Yang bahasa nanti tuh jual-jualan rumah tahfiz gitu kan. Penghafal Al-Quran lah yang jadi tumbal gitu. Yang dijual penghafal Quran. Padahal tujuan Syuh Mansur itu bagaimana mengakumulasi uang ini untuk bisnis. Supaya dia tidak miskin. Itulah kira-kira gambarannya. Yang ketiga, itu sebenarnya di warung steak and shake-nya itu sebenarnya ya warung biasa sebenarnya. Nggak ada juga pesan-pesan apa yang orang kalau makan itu yang didapat gitu. Kecuali ya tempatnya dekat, misalnya di depan kampus ya kan, maka orang senang gitu. Gitu, ada wifi, ada ya macam-macam lah fasilitas yang diberikan gitu. Tapi ada dua masalah kalau orang mulai sering nonton channel YouTube, ada dua masalah yang orang mulai agak takut ke situ. Pertama, ternyata investasi di sini investasi dari uang yang bermasalah. Itu orang nggak akan berhenti, itu akan ngejar Syuh Mansur terus. Dia kejar terus. Nggak ada, orang akan ngejar terus gitu. Sampai nanti siapa duluan yang capek, ya kan? Dan dari selera konsumen itu akan menemui nanti titik jenuh. Ada titik jenuhnya nanti. Coba aja ikuti nanti. Kemudian dari sisi, katakanlah kalau orang kadang-kadang lihat, oh ini lihat nih, oh ini enak nih mau makannya. Kenapa? Dia nanti sedekahnya banyak, ya kan? Ini kalau bahasa pemerintahnya nih CSR-nya dibagikan gitu. Jadi ada tanggung jawab sosialnya. Kalau bahasa agama kita ini orangnya bersedekah ini. Nah kalau di sini Syuh Mansur dia menerima sedekah, dia nggak mau sedekah. Dia penerima, pengepul lah istilahnya. Pengepul sedekah.
pengepul uang dari mana aja gitu. Tapi ngasih mau nggak? Nggak mau. Jadi orang kalau terus-terusan ke sana nanti akan terkena masalah. Jadi nggak ada rasa aman orang kalau lama-lama ke sana nanti akan timbul, nggak ada rasa aman gitu. Akan muncul nanti, wah kita di sini nih ternyata kita nggak membuat yang sia-sia gitu. Dan orang kita kalau isu-isu agama itu dibawa ke dalam soal makanan, itu efeknya luar biasa. Dulu ya misalnya nih, ketika ada isu lemak babi dulu tuh, itu masyarakat kita gitu, terlepas lah dia itu mungkin Islamnya disebut Islam KTP ya, boleh gitu. Tapi suruh isu-isu babi, suruh makan babi nggak akan dia mau. Nggak mau dia. Saya pernah punya kenalan kondektur bis. Ya kita tahulah sholat mungkin belentang-belentong lah kalau orang Jakarta bilang nih. Sekali katanya. Dia makan ke rumah makan, ternyata setelah dia selesai makan, disebut oleh penumpang sana tuh babi pak katanya. Itu sudah 2 jam dia baru tahu tuh dia kerok itu mulutnya sampai muntah gitu. Sampai begitu dia. Karena nggak mau masuk ke dalam tubuh itu babi. Itu orang kita gitu. Kemudian ya karena itu kita lihat terus setiap ada isu-isu makanan, oh itu nggak ada cerita yang terkena babi orang lari. Ya kan? Kasusnya kalau nggak cepat-cepat ditangani bisa menjadi kerusuhan sosial. Kemudian lihat lagi misalnya nih, ada isu ya makanannya halal sebenarnya, tapi dibikin fatwa oleh MUI supaya diboikot gitu. Misalnya produk yang terkonek dengan Israel, sementara Israel memerangi dan menindas warga Gaza di Palestina sana. Oh di mana-mana di sini takut orang. Ada beberapa fast food gitu, atau warung kopi gitu kan, atau apa gitu, yang dianggap terafiliate atau terkonek dengan Israel. Sepi dia. Sampai dia tuh kalau kita masuk itu dibikin pengumuman di tiap meja itu bahwa usahanya ini tidak ada terkoneksi dengan Israel gitu. Harus bikin begitu. Itu contohnya gitu. Karena itu ada seorang konten kreator, dia nggak mau tuh difoto di belakang makanan ada fast food gitu. Nggak mau dia. Kenapa? Karena ini isunya menindas atau membunuh warga Palestina. Gitu. Nah nanti isu Mansur, warung Steak and Shake ini kalau orang makin tahu nih, oh ternyata nih pemiliknya seorang menindas umat Islam Indonesia gitu. Pemiliknya nih ternyata uang 4 lipat yang dia pakai gitu. Wah nanti akan dapat perhitungan. Jadi gampang tuh. Jadi saya melihat ya doa-doa yang disampaikan oleh jemaah Masjid Kota Wisata dan statement yang sering diungkapkan oleh Pak Zaini Mustafa itu nanti ada logiknya. Jadi lama-lama nanti orang nggak mau makan ke situ. Kenapa? Karena dianggap ini sebagai satu bentuk penindasan mengatasnamakan Tuhan. Itu Yusuf Mansur tidak boleh petentang patenteng. Dia tetap diawasi oleh umat Islam. Jadi walaupun fatwa dari MUI belum keluar, ya kita minta cepatlah koreksi diri. Jangan dengan bahasa kesombongan seperti yang berlaku pada saat ini. Mari kita tunggu, tidak lama lagi ini akan mengalami nasibnya yang sama dengan usaha-usahanya yang lain, yaitu akan berujung kepada kehancuran dan kesia-siaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.